Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat. Ya, bertemu lagi dengan saya Kang Nyata dari Perguruan Hawa Murni Indonesia, salah satu perguruan anggota komunitas Kampung Silat Jampang Dompet Duafa. Yang saat ini Kampung Silat Jampang telah beranggotakan kurang lebih 45 perguruan. Baik, hari ini kita akan mencoba berbagi atau sharing tentang teknik mengasah bilah. Tentu saja dalam hal ini kita para pesilat sudah lazim sekali dengan perbilahan, khususnya para praktisi bela diri pasti memiliki salah satu dari macam-macam sajam. Misalkan ini adalah contoh golok. Ya, mungkin kita juga ada yang punya pisau, atau mungkin kita punya juga alat untuk membantu alat kerja. Ini salah satu contoh golok sembelih. Mengasah bilah adalah salah satu bagian dari kita memelihara kondisi bilah kita agar tetap prima, bisa digunakan setiap saat. Ya, kalau kita kurang merawat bilah, maka kemungkinan bilah kita akan korosif atau berkarat yang nanti mungkin akan rusak seperti itu. Saat ini kita akan mencoba berbagi teknik yang sederhana mengasah bilah, yang mungkin dewan guru semua atau kawan-kawan sudah pasti sudah bisa mengasah bilah, tapi tidak ada salahnya kita saling berbagi seperti itu. Baik, kita siapkan dulu untuk teknik mengasah bilah. Ini ada beberapa model asahan, baik pabrikan maupun batu alam. Dari mulai yang grit paling kasar, ya kita bisa peroleh ini dari toko bangunan gitu kan, atau dijual bebas seperti itu. Dari grit yang paling kasar. Nah, ini ada yang batu alam, batu asah itu yang medium, ya maksudnya lebih halus, bertingkat-tingkat sampai ke grit yang standar lah untuk tingkat ketajaman. Minimal bisa slice HPS mulus, itu sudah standar untuk sembelih seperti itu. Ya. Selanjutnya juga selain batu alam yang berbagai grit ukuran ini, ada juga bukan batu asah, maksudnya alat asah modern yang ini disebutnya diamond plate logam. Ya, dia lebih simpel seperti itu. Dari mulai grit yang paling ringan sampai yang kasar sampai yang paling halus. Selanjutnya ini ada stropping. Stropping ini adalah untuk finishing, untuk membersihkan sisa-sisa residu-residu asahan ketika dibilah kita. Dan ini juga ada dua alat asah, ini sharpening dan honing. Sebetulnya dua alat ini digunakan dalam kondisi bilah sebetulnya sudah tajam, tetapi karena digunakan jadi kurang maksimal. Untuk mengembalikan ke performa maksimalnya bisa menggunakan dua alat ini. Ini berfungsi sharpening untuk sama dengan asahan gitu kan. Ini honing untuk meluruskan mata bilah di skala mikron seperti itu. Baik, selanjutnya kita juga ini ada kertas untuk menguji tingkat ketajaman. Kita perlu tisu karena hari ini insya Allah kita mengasah dengan media yang biasanya lazim dengan air, tapi hari ini kita coba dengan minyak. Minyak ini ya termasuk berfungsi untuk pelumas, karena beberapa baja sederhana kemungkinan masih kena karat. Padahal kalau golok kita yang berkarat ini, kalau setelah kita asah atau kita bikin mirror polish itu, ketika kita punya bilah yang gampang berkarat, cukup dimasukkan minyak saja seperti itu. Cuma untuk mengasah dengan media minyak kita perlu kehati-hatian karena licin seperti itu. Baik, kita mulai saja. Ini salah satu contoh golok. Menurut perkiraan saya ini berbahan bearing ya. Bearing awalnya mungkin sampai mirror polish, cuma mungkin karena tidak dipelihara jadi sudah kondisinya berkarat. Dan ketika ketajamannya sepertinya mata bilahnya sudah ada. Cuma kita lihat apakah bisa maksimal ketajamannya. Kita bisa uji dengan tes dengan ini, apakah bisa. Ternyata ya tidak maksimal ya, mungkin karena pengaruh karat atau mungkin tingkat ketajaman sudah berkurang. Insya Allah setelah ini kita akan coba untuk mengasah bilah ini agar performanya minimal bisa slice kertas dengan mulus. Baik, untuk selanjutnya kita siap-siap untuk teknik sederhana mengasah bilah.
Perlihatkan golok dengan performa yang tidak maksimal ya, kurang tajamannya kurang maksimal. Hari ini kita akan coba untuk mengasah bilah. Kita lihat dulu piksa, sebetulnya di mata bilahnya sudah ada, cuma ketajamannya tidak maksimal. Kita mungkin langsung gunakan dari mulai batu grit yang agak kasar ya, untuk membuka mata bilahnya. Kita gunakan media pelumasnya biasanya air, tapi kita gunakan adalah minyak ya, untuk lebih simpel itu dengan menggunakan minyak seperti ini ya. Pertama, ada beberapa teknik mengasah bilah, tapi kita pakai yang paling umum ya, seperti itu. Di dalam mengasah dengan menggunakan media minyak kita harus hati-hati karena agak licin. Kalau slip, nah kita khawatirkan bisa tersayat, maka perlu kehati-hatian atau konsen. Ya, kalau sudah kita rasa mata bilahnya sudah terbuka dengan grit yang agak kasar, kita bisa naik ke tingkat yang lebih halus di salah satu batu alam yang lebih halus ya, kita lumasi lagi dengan ini untuk memudahkan proses pengasahan. Sedikit saja minyaknya. Kita bisa bersihkan dengan tisu untuk membersihkan dan mengurangi kemungkinan kita tersayat. Selanjutnya kita akan mencoba naik ke grit batu alam yang lebih halus, karena tingkat ketajaman sebuah bilah itu adalah dari grit atau tingkat ketajaman itu tergantung dengan batu asa yang kita miliki. Semakin halus, insya Allah logikanya semakin tajam. Untuk di grit yang halus kita perlahan saja, tidak usah terlalu ditekan. Kita akan coba pakai stropping ya, apakah sudah bisa maksimal.
banget. Apakah sudah ada perubahan? Kita bisa lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah ya, sudah tajam yang sesuai dengan kita harapkan. Seperti itu. Oke ya. Ternyata dengan teknik mengasah sederhana kita sudah bisa memaksimalkan ketajaman bilah. Insya Allah performanya sudah standar minimal untuk golok sembelih. Cuma untuk berlatih bersilat mungkin golok tajam seperti ini tidak dianjurkan karena berbahaya, kecuali untuk kalangan profesional ya. Sementara kita setelah gunakan golok kita, entah terkena benda keras atau misalkan kita gunakan sembelih terkena tulang atau bahan-bahan yang keras, kemungkinan performa ketajamannya berkurang. Misalkan awalnya seperti ini tajamnya cukup maksimal, nah, tetapi ketika bersentuhan dengan benda yang lebih keras, kemungkinan dia akan berkurang ketajamannya ya. Tetapi mata bilahnya masih ada. Nah, alat ini, sharpening ini adalah alat asah yang bisa kita gunakan selama mata bilahnya masih ada atau dalam kondisi belum tajam. Kita gunakan bisa seperti ini, kita untuk mengembalikan ke performa awalnya. Kita bisa lihat seperti itu. Nah, ini ada honing untuk meluruskan ketajaman mata bilah. Skala mikron mungkin mata bilah kita bergelombang, maka ini fungsinya untuk meluruskan mata bilah untuk bisa seleksi maksimal ke benda yang akan kita potong. Oke, kembali lagi ke performa awalnya ya. Demikian tutorial mengasah bilah sederhana, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel Kampung Silat Jampang. Dari saya cukup, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silat.